Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching pada kegiatan pasca observasi. Sebelum itu, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Iksan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Rambahilir, Kabupaten Rokanhulu, bersama dengan Ibu PP saya, Ibu Misdawati MPD. Kemudian di sebelah kiri saya dengan Ibu Tengku Novenia SPD sebagai rekan sejawat dalam pelaksanaan praktik pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, terima kasih Bu Novi. Bu Novi telah melaksanakan kegiatan praktik pembelajarannya. Bagaimana perasaan Bu Novi setelah melakukan kegiatan praktik pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Ma'am Ihsan yang kemarin sudah memberikan saya kesempatan untuk diobservasi untuk melakukan praktik pembelajaran. Kemarin ketika praktik pembelajaran, saya menggunakan metode discovery learning dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ditanya perasaannya seperti apa, tentu perasaannya senang melihat antusias dari peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin sebelumnya jarang saya lakukan di kelas, sehingga ketika metode itu diberikan kepada peserta didik, terlihat bahwa peserta didik juga jadi lebih bersemangat dalam belajar, yang tadinya juga pasif biasanya dalam pembelajaran kemudian jadi bisa lebih leluasa proaktif di dalam kelompoknya, sehingga saya sebagai guru pun merasa senang gitu. Ketika gurunya senang, muridnya senang, jadi harapannya pembelajarannya sama-sama menjadi pembelajaran yang juga menyenangkan begitu. Oke, sangat menyenangkan ya karena siswanya aktif. Menurut Bu Novi, apa kelebihan yang telah Ibu lakukan di dalam kegiatan praktik pembelajaran tersebut? Menurut saya kelebihan dari pembelajaran yang kemarin adalah yang pertama, ketika siswa dan siswi dibagi dalam per kelompok dengan sebaran yang heterogen, itu menurut saya salah satu kelebihan yang membuat semua kelompok jadi proaktif. Jadi tidak menumpuk di satu kelompok siswa yang pintar saja, tidak menumpuk juga di kelompok yang lain siswa yang kurang aktif semua. Ketika itu disebarkan heterogen, dalam setiap kelompok ada yang misalnya kemampuannya tinggi, kemampuannya menengah, kemampuannya di bawah. Jadi itu bisa mengcover untuk pembelajarannya jadi merata. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, ketika kemarin juga ada proses pembelajaran berdiferensiasi konten, proses produk, itu juga menurut saya merupakan salah satu kelebihan yang membuat pembelajaran jadi lebih bervariatif sehingga siswa-siswi tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Saya pikir dua itu yang menjadi poin kelebihan kemarin. Iya, apakah ada selain dari pembelajaran berdiferensiasi tadi ada berdiferensiasi proses seperti ada kelompok sehingga lebih menyenangkan. Kemudian apakah ada pembelajaran yang lain yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, kemarin juga saya mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional ketika di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Itu juga sebenarnya sebelumnya pernah dilakukan tapi belum terstruktur. Nah, kemarin ketika praktik pembelajaran yang diobservasi, saya coba melakukan itu. Itu juga sepertinya menjadi salah satu poin plus kemarin ketika praktik pembelajaran. Terlihat siswa-siswi ketika biasanya kita menanyakan kabar itu hanya secara lisan, kemarin dengan menggunakan Mentimeter, mereka coba menggunakan HP, mengekspresikan perasaan mereka dengan emoji, kemudian di akhir pembelajaran diberikan refleksi, mereka menuangkan perasaannya seperti apa, itu membuat suasana kelas juga jadi lebih berwarna dan mereka juga bisa membangun kesadaran dirinya dan tersalurkan apa yang mereka rasakan itu terekspresikan semuanya. Oke, baik. Berarti dengan menggunakan Mentimeter untuk Mhm. pembelajaran sosial Ya. emosionalnya ya Bu Novi. Oke, dari kegiatan ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional. Menurut Ibu Novi, apakah tujuan atau nilai yang diharapkan dari perencanaan pembelajaran itu sudah tercapai? Kalau melihat kemarin proses pembelajaran, kemudian juga ada refleksi juga di akhir, saya rasa tujuan pembelajaran tentang materi gerak vertikal kemarin tercapai. Oke, menurut Bu Novi berapa levelnya atau mungkin
nilainya dari ketercapaian yang sudah terlaksana itu? Kalau di rating dari angka 1 sampai 10 mungkin saya berani ratingnya di angka 8 karena saya menyadari perencanaannya sudah dibuat walaupun tercapai, tapi ada beberapa kekurangan yang saya sadari perlu dievaluasi untuk peningkatan pembelajaran di berikutnya. Oke, berarti ada evaluasi yang Ibu Novi lakukan, berarti dalam pengamatan dan refleksi yang Ibu Novi lakukan. Menurut Ibu Novi, apa teknik atau metode atau mungkin model pembelajaran yang akan perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, menurut saya yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya adalah pertama terkait dengan manajemen waktu. Kemarin terlihat ketika evaluasi pembelajaran itu waktunya sangat sedikit dan terlihat siswa-siswi juga agak kewalahan menyelesaikan soal evaluasi karena terbatasnya waktu. Nah, itu yang menjadi hambatan pertama yang perlu mendapat perhatian khusus untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya rencananya adalah sepertinya untuk kedepannya saya perlu memberikan instruksi sebelum hari H, misalnya melalui komunikasi grup WhatsApp, sehingga siswa-siswi ketika di kelas tidak benar-benar baru mendapatkan informasi. Mereka setidaknya 1 hari sebelum kelas dimulai sudah bersiap-siap, udah tahu, oh besok apa yang akan dilakukan begitu. Nah, sepertinya kemarin kekurangannya di sana sehingga waktunya jadi banyak terpakai. Seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk pengembangan yang akan dilakukan Mhm, berikutnya, manajemen waktu mhm. dengan pemberian informasi lebih Ya. awal terkait pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya. Menurut Bu Novi, apa kriteria dari ketercapaian dari area pengembangan manajemen waktu dan penyampaian instruksi yang lebih awal tersebut? Kriteria ketercapaiannya adalah, kalau itu sudah dilakukan perbaikannya, waktu yang terlaksana nanti harusnya indikatornya tercapai sesuai dengan waktu yang ada di modul ajarnya, begitu. Kalau kemarin, saya menyadari kalau di RPP-nya atau di modul ajarnya kan tercantum penutup itu waktunya 15 menit, tapi saya menyadari kemarin sepertinya waktunya cuma sekitar 7 atau 10 menit begitu. Jadi bagian penutupnya tidak tercapai. Nah, untuk kedepannya kalau itu diperbaiki harusnya indikator ketercapaiannya bisa terlihat dari waktu di modul ajar sesuai dengan waktu praktik ketika pembelajarannya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian apa pendukung yang akan membantu Mhm. Ibu Novi untuk mencapai tujuan atau harapan dari area pengembangan terhadap manajemen waktu? Iya, untuk alat atau mungkin tools pendukungnya adalah menurut saya adalah grup WhatsApp di kelas. Sebenarnya, saya di mata pelajaran fisika sudah membuat grup WhatsApp dengan peserta didik di kelas 11 F1 yang kemarin kita coba praktikkan pembelajaran di sana, tapi mungkin penggunaannya masih belum maksimal. Nah, seharusnya grup WhatsApp itu bisa digunakan tidak hanya ketika belajar di kelas, tapi juga, sebelum pembelajaran dimulai bisa menyampaikan informasi di sana, instruksi di sana, sehingga peserta didik bisa lebih siap ketika kelas dimulai. Jadi alat pendukungnya grup WhatsApp itu. Oke, baik. Berarti menggunakan alat pendukung grup WhatsApp. Menurut Ibu Novi, kapan Ibu akan merealisasikan pada area pengembangan ini untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, karena besok jadwal saya juga ada di kelas 11 F1, jadi direncanakan besok hari Kamis. Oke, baik Bu Novi, dari diskusi kita tadi Bu Novi sudah menjelaskan adanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada tadi pembelajaran berdiferensiasi konten, ada proses yang kelompok yang heterogen, kemudian juga ada diferensiasi produk. Kemudian juga ada pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan Mentimeter dalam kegiatan praktik pembelajaran yang kemarin dilakukan. Saya merasa diskusi kita sudah selesai, karena semuanya sudah terlihat dari, dari pengamatan ketika observasi di kelas, demikian juga, ketika kita melakukan, pasca, observasi pada saat ini. Oke, terima kasih Bu Novi. Makasih, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi